Kalau saya lebih cepat saya bunuh dia, atau dia lebih cepat bunuh saya. Jadi harapan saya ingin bunuh mereka aja gitu. Ya, sosok bapak saya itu ya seorang tukang kayu, dan memang di kampung kami itu dia dianggap orang yang punya, sehingga dia tukang kawin gitu. Berapa lagi istrimu, Pak? Si umur 7-8 tahun begitu bapak saya kawin lagi dengan wanita yang ketiga. Sehingga saat itulah masalah muncul dalam rumah tangga bapak saya, dan mama saya mulai hampir seperti orang kesurupan begitu. Dia gila, dan lalu pakaian-pakaiannya dibuang ke laut. Sepeninggal ibunya, Ernesto terpaksa tinggal bersama ayahnya. Namun bukan kasih sayang yang ia terima, melainkan pukulan demi pukulan yang melayang dari sang ayah. Dari satu bambu yang kakinya tombak itu, sampai dia bisa pukul sampai hancur bambu itu dipukulin kepala saya sampai darah mengalir kemana-mana. Saya pikir ya pasti mati punya gitu. Dalam pikiran saya ini bapak saya akan bunuh saya. Dalam hati saya, kenapa bisa saya diperlakukan seperti itu, kayak penjahat gitu. Tapi saya tidak dapat jawaban. Namun pukulan yang lebih menyakitkan lagi ia rasakan saat ibunya memilih untuk menikah kembali. Semua kekecewaan Ernesto bertumpu pada satu pribadi yang menyebabkan kehancuran keluarganya. Kalau saya lagi ketemu dengan bapak saya, ya saya ingat itu bapak saya, tapi hati benci, dendam, dan iri hati itu tetap muncul aja. Ya, kalau ada kesalahan bapak saya pengen mau bunuh dia gitu. Tapi ternyata pada waktu saya ketemu, bapak saya nggak ada bikin kesalahan. Amarah dan kebencian yang mengalir dalam darahnya terus dibawanya sampai Ernesto dewasa. Mengadu nyali dalam sebuah perkelahian menjadi sebuah kebiasaan yang tak menakutkan lagi baginya. Karena saya sering marah bapak saya sampai memuncak untuk membunuhnya. Jadi roh pembunuh itu satu waktu muncul dalam hidup saya ingin tikam orang lain. Tapi ada orang yang bisa memisahkan sehingga tidak terjadi pembunuhan. Beberapa tahun kemudian, konflik daerah mengharuskan Ernesto merasakan pengalaman berperang. Pertama memang diwajibkan untuk menjadi wanra, karena waktu itu kita baru turun dari hutan. Hampir setiap hari kita bisa dilatih lari, dilatih untuk bisa, lalu kita juga bisa dilatih untuk latihan nembak. Adrenalinnya mulai terpacu. Dalam tugas penyerangan, Ernesto tak pernah melewatkan kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Sakit hati tadi yang membuat saya makin berani. Jadi tidak pernah takut dengan siapa saja. Jadi karena sakit hati memuncak, akhirnya bisa ketemu apa saja, kita bisa gebuk. Mata hatinya seakan dibutakan oleh amarah dan dendam. Tanpa belas kasihan, Ernesto tega menyiksa lawannya. Dalam hati saya itu, kalau saya lebih cepat saya bunuh dia, atau dia lebih cepat bunuh saya. Jadi harapan saya ingin bunuh mereka aja gitu. Jadi itu prinsip. Jadi lebih bagus kita dibunuh, tapi jangan diambil sama musuh juga. Tapi lebih baik kita membunuh mereka. Setelah 4 tahun, Ernesto memutuskan keluar dari kesatuan untuk melanjutkan sekolahnya. Namun asrama sekolah tak mampu meredam sisi liar Ernesto. Diam-diam ia mulai terbuai dengan judi dan dunia malam. Pada waktu saya melakukan dosa-dosa itu, saya merasa enjoy aja. Malah anggap saya, wah diri saya hebat. Dosa bukanlah hal yang menakutkan baginya, melainkan sebuah kesenangan. Sampai sebuah teguran dari adik tirinya datang dan mulai membuatnya gusar. Dia datang, kasih tahu saya, dia bilang, kamu ini menyembah kepada Allah yang mati. Saya marah sekali, saya mau waktu itu pukul dia. Sehingga waktu saya kembali ke asrama, saya tidak bisa tidur.
Rasa penasaran mendorongnya untuk mengiyakan ajakan adik tirinya. Saat itu, dia diajak untuk mengikuti sebuah pertemuan kaum muda. Firman yang disampaikan oleh seorang buta huruf yang naik ke mimbar, dia tidak bawa Alkitab. Dia katakan bahwa apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia tapi kamu sendiri bisa binasa. Kata-kata itu seperti pedang yang menusuk ke dalam hati nurani Ernesto. Matanya seakan tercelik melihat semua perbuatan di masa lalunya. Dosa saya itu mulai dibukakan satu persatu dalam seperti kayak layar gitu, diberitahu, oh ini kamu berzina, ini kamu tukang judi, ini kamu pengen membunuh orang. Ini semua diperlihatkan sehingga saya merasa seperti tidak ada kekuatan lagi untuk bisa bertahan dalam tubuh saya, tapi saya ingin hanya bisa nangis saja begitu. Saya waktu itu pengen minta ampun tapi tahun ini cuma bisa nangis. Yang berbeda dalam hati saya itu ya ada damai, ada sukacita. Tapi saya mulai membenahi diri saya, lalu saya mulai belajar untuk hidup benar. Sejak hari itu, hidup Ernesto mulai berubah. Namun ia tak pernah menyangka sebuah peristiwa tragis telah menantinya. Malamnya sebenarnya sebelum rumah saya kebakar itu saya sudah dapat satu tanda bahwa tubuh saya ini kayak dibakar orang. Itu dibungkus dengan kunyit-kunyit kemiri itu, lalu diikat dengan kain putih. Ya, pada waktu saya datang, saya cuma ketawa-ketawa aja. Orang-orang lain datang berlari, tetangga itu berlari ke arah saya, rangkul saya, nangis. Tapi saya cuma ketawa, saya bilang, ya ini rencana Tuhan buat saya yang baik. Peristiwa itu bagaikan sebuah teguran keras bagi Ernesto. Dalam keadaan kalut, ia kembali teringat akan sosok ayahnya. Saya minta satu tanda, saya bilang, Tuhan kalau memang saya pergi ke Jakarta untuk kuliah, hari ini saya minta bapak saya datang. Doa saya didengar, papa saya malam itu datang. Momen pertemuan itu seakan mengulang kembali pertemuan terakhir Ernesto dengan ayahnya yang masih menyisakan sebuah tanda tanya. Itu tahun 91 kalau tidak salah itu ya. Saya punya kerinduan untuk mengampuni bapak saya, tapi antara kerinduan itu masih campur aduk marah. Kok kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi sebenarnya ya sudah minta ampun sama bapak saya, tapi masih ada niat-niat yang tanda tanya besar itu dalam hidup saya masih muncul terus. Ernesto tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk kedua kalinya. Kata-kata penyesalan mulai keluar dari hatinya yang paling dalam. Ya, saya mulai rangkul dia, lalu saya katakan maafin saya gitu. Selama ini memang saya punya niat ingin membunuh bapak, ingin jauh dari bapak. Saya tidak pernah punya bapak gitu. Tapi bapak saya dia bilang, ya dia juga, ya saya anak, kau sebagai anak saya, kau memang anak yang baik, jadi saya ampuni kamu, saya punya harapannya di kamu gitu. Rasanya sepertinya mengobati semua harapan saya, semua mimpi saya, sehingga roh pembunuhan itu sudah berlahan hilang. Pengampunan dan pemulihan dari Yesus Kristus mengubahkan seluruh kehidupan Ernesto. Kini bersama keluarganya, Ernesto melayani orang-orang yang terhilang dan mempunyai masa lalu yang sama dengannya. Tuhan itu luar biasa gitu ya. Hidup saya yang dulu seperti itu, Tuhan bisa bawa saya kepada kehidupan yang seperti ini. Rasa terima kasihnya, rasa ucapan syukurnya begitu dalam buat Tuhan Yesus yang begitu baik, yang bisa menolong hidup saya sehingga saya jadi berkat buat banyak orang.